Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Dalam program Smart Happiness, saya menyapa Anda yang bergabung bersama dengan kami, terutama Anda yang ada di Jabodetabek. Selamat pagi, Smart Listeners. Selamat mengawali hari Jumat Anda ya. Semoga lancar dengan apapun yang Anda lakukan dan semoga kebahagiaan terus melingkupi Anda. Tidak hanya untuk Anda di Jakarta dan sekitarnya, tapi juga untuk Anda yang ada di kota-kota jaringan Smart FM Network lainnya. Dan Smart Listener, sekali lagi saya mengundang Anda di 0812 11 12 959. Dan saya juga mengundang Anda di YouTube channel Radio Smart FM. Boleh bergabung karena topik seputar hal ini menjadi penting begitu ya. Karena namanya manusia kayaknya fitrahnya itu merasakan cinta ya Pak Arfan ya. Kayaknya. Karena kalau kita udah tahan-tahan, kita nggak mau deh mencintai, tidak misalnya sudah dikhianati, tapi rasanya kayaknya akan jatuh lagi mencintai dengan mungkin orang yang berbeda atau dengan hal yang berbeda. Kayaknya itu memang fitrahnya ya Pak Arfan ya? Ya memang ya manusia itu kan punya kebutuhan ya, punya kebutuhan untuk affection, affiliation, ya, berafiliasi, kebutuhan akan kasih gitu ya. Itu merupakan sebuah kebutuhan yang sangat hakiki dari setiap manusia gitu. Jadi sekali lagi ke pertanyaan Tasya tadi, ya gimana caranya? Ya kita harus menyadari gitu, kalau kita mencintai, sisi positifnya atau bright side-nya itu adalah kebahagiaan, dan itu yang dibicarakan oleh banyak orang. Satu lagi yang seringkali kita lupa, nggak mau dibicarain gitu, adalah sisi gelapnya. Apa itu sisi gelapnya? Ya duka gitu. Nah, jadi kalau kita sudah menyadari ini gimana kan? Pertanyaannya kan? Ya kalau sudah menyadari, ya ingat aja, cinta itu selalu berbanding lurus dengan duka. Jadi kasih skalanya berapa? Sama suami berapa? 8 tadi kan? Ya udah, siap aja jadi. Jadi siap mengantisipasi bahwa kalau suatu ketika terjadi perpisahan, apapun caranya, itu kedukaannya juga 8 gitu. Nah kemudian mungkin Tasya akan berpikir-pikir lagi, oh kalau gitu jangan 8 deh gitu. Nah ya kan nanti kan jatuhnya sakit banget gitu kan. Ya udah silahkan mau dikurangin berapa gitu. 7. Cintanya 7 aja gitu. Ya boleh. Itu pilihan, makanya cinta itu pilihan. Cintanya 7 aja. Ya sudah, berarti nanti kalau kehilangan dukanya juga cuma 7. Kemudian Tasya bikin mikir lagi, ini juga masih ketinggian nih dukanya nih gitu ya. Ya udah kalau gitu kurangin aja berapa supaya enak gitu. Ya, cintanya jangan 7 deh, mungkin 5 aja gitu. Yang sedang-sedang saja kan gitu ya. Dari skala 1 sampai 10, 5 kan itu kan di tengah tuh. Ya udah kalau gitu, Tasya cinta sama suami 5 aja deh gitu. Supaya apa? Supaya nanti dukanya juga 5. Nah itu pilihannya itu. Atau mau lebih rendah dari itu. Ya. Nah itu bisa dipilih. Tapi kemudian nanti kita akan sampai pada pemikiran, lah kok aku jadi cuma 5 ya cintanya ya? Atau 4 ya? Atau 3 ya? Berarti kalau aku cintanya cuma 5, 4, atau 3, berarti aku juga tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Bahagianya juga akan selevel begitu ya Pak Bahagia Arfan? juga selevel itu juga. Nah mau nggak? Nggak mau kan? Ya udah. Jadi istilahnya gini, selama kita hidup di dunia ini jangan mau enaknya aja. Semua yang ada di dunia ini ternyata rumusnya ya. Semua rumus kehidupan dalam semua aspek, semua dimensi yang ada di dunia ini, rumusnya tuh selalu plus dan minus. Kalau plusnya banyak, minusnya juga banyak. Kita pingin sukses, iya kan? Pingin sukses, pingin jadi orang kaya gitu. Ya plusnya banyak gitu. Tapi minusnya juga banyak, harus kerja keras. Orang lain masih tidur, kita udah harus bangun, berangkat ke kantor pagi-pagi. Ya orang yang lain di kantor santai-santai aja, kita terus-menerus selalu dalam posisi on the spot, selalu siap melakukan tugas apapun, berdedikasi tinggi. Orang di kantor stresnya biasa-biasa aja, menengah, kita stresnya stres yang agak tinggi. Karena harus menangani banyak hal, melayani banyak orang, melayani banyak komplain. Jadi selalu dunia itu plus minus gitu. Tapi dengan yang seperti itu, maka kita kan sudah simulasi tadi. Maka pertanyaan saya, tadi di awal Tasya menyatakan memilih cintanya 8. Setelah mengetahui konsekuensi semua ini, pilihannya di angka berapa? Tetap Pak Arfan. Malah kemungkinan akan naik ya. Udah siap sekarang Ya. dengan sebuah mindset, dengan sebuah pemahaman. Jadi udah siap gitu bahwa
Iya ya, kenapa? Karena aku juga pingin bahagia. Ya. Kalau aku cuma 8, kalau aku masih bisa tingkatkan jadi 9, aku akan tingkatkan dari 8 jadi 9. Supaya apa? Supaya aku jadi lebih bahagia lagi. Mhm. Tetapi jangan lupa bahwa ini kita masih hidup di dunia. Ya. Baik. Gitu. Pak Lalu Arfan. ada satu lagi sisi yang juga akan membuat kita nanti masuk ke dalam yang namanya sorrow atau duka Duka. gitu. Baik, Pak Arfan. Pak Arfan kan ibaratnya sudah lulus nih, begitu ya dengan pasangan. Sudah menjadi pasangan yang sehidup semati, begitu kan? Bagaimana dengan mungkin pasangan atau orang yang mencintai ke orang yang salah, Pak Arfan? Ini kan tentu bukan menimbulkan duka, tapi menimbulkan menderita atau marah, begitu kan? Ketika mungkin tidak sampai di fase itu, berhenti di tengah jalan karena mungkin ada problema berselingkuh kah atau gimana kah? Ini seperti apa, Pak Arfan? Apakah konsepnya sama juga? Nah, itu berbeda. Itu nanti menghasilkan bukan duka, tapi kan bukan cinta nanti kan, Mhm. akhirnya bisa menjadi benci Benar. gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu. Itu jauh lebih gampang. Itu perasaan dihianati nanti. Ya. Rasanya bukan duka, tapi merasa dihianati. Kalau merasa dihianati kan merasa sedih, tapi bukan sedih karena kehilangan gitu. Ya. Kita merasa marah pada orang itu kan. Mhm. Itu beda sekali gitu. Karena sekarang gini ya, saya kan mengalami duka nih. Kemudian salah satu cara yang saya coba gitu, dan ternyata tidak berhasil, adalah mengingat semua kekurangan istri saya. Gitu ya, mengingat, oh dia ini kekurangannya apa nih? Dia hal-hal apa yang dulu suka membuat saya berantem sama dia gitu. Hal-hal apa yang saya sebelin dari dia gitu. Ternyata it doesn't work. Nggak bekerja itu nggak bisa. Saya bahkan tidak bisa mengingat kekurangannya. Saya bahkan tidak bisa mengingat hal yang saya sebelin dari dia gitu. Nggak bisa. Saya bahkan tidak bisa mengingat apa yang suka membuat saya berantem sama dia. Dan kalaupun kemudian saya menemukan, oh ada nih, dapat nih. Alhamdulillah dapat nih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ini nih, supaya duka saya agak reda nih, saya ingat-ingat nih hal-hal yang saya nggak suka dari dia nih. Ketemu 3. Ternyata setelah ketemu 3 pun saya mengatakan, ini mah hal kecil. Ini sih nggak ada apa-apanya dengan kebaikan yang sudah dia berikan. Nggak ada apa-apanya. Nggak berhasil lagi, gagal lagi. Kenapa? Karena mindsetnya cinta. Cinta itu selalu ujungnya duka. Tapi kalau kita dihianati orang, pada akhirnya kan kita akan sangat gampang menemukan apa hal-hal yang menyebalkan dari dia, apa hal-hal yang tidak kita sukai, apa hal-hal yang membuat kita suka berantem sama dia. Ya. Akan sangat mudah kita menemukan itu. Kenapa sangat mudah? Karena sudah bukan cinta lagi, tapi perasaan dihianati. Gitu. Jadi dukanya itu bukan berduka kehilangan, tapi berduka karena marah. Berduka karena sebel, karena benci, karena dihianati. Nah itu lebih mudah gitu. Caranya gimana? Ya ingat-ingatlah semua kejelekan dia, dan kemudian bersyukurlah kepada Tuhan bahwa perpisahan ini adalah rahmat dari Tuhan, agar kamu tidak masuk terlalu jauh, terjerembab terlalu jauh dalam perangkap cinta, yang sebetulnya bukan cinta, tapi hanya sebuah tipu muslihat saja gitu. Itu jauh lebih gampang, Tasya. Okay. Bukan berarti saya meremehkan itu ya, itu juga sebuah perasaan yang berat ya. Tapi ini dua hal yang berbeda gitu, jalurnya berbeda gitu, tracknya berbeda gitu, Tasya. Baik, Pak Arfan, ada yang berpikiran begini, oke, karena cinta saya terlalu besar, Pak Arfan, kayaknya saya nggak sanggup deh untuk kehilangan dia, begitu kan. Jadi bahkan kalau ngobrol begitu kan, kayaknya saya aja deh yang meninggal duluan deh daripada kamu. Jadi saya duluan yang pergi biar saya nggak merasakan duka itu. Ini tepat nggak sih Pak Arfan untuk mungkin dilakukan? Silakan. Ya, ada dua hal. Pertama, nomor 1, Anda mau enak sendiri. Ya kan, mau enak sendiri kan? Saya nggak mau merasakan, biar aja dia ngerasain. Kan gitu kan sebetulnya kan? Iya. Biasanya kan gitu kan? Aku nggak mau ngerasain ditinggal kamu, biar kamu aja yang ngerasain ditinggal aku. Itu kan egois namanya kan? Itu satu. Yang kedua, kata-kata terlalunya ini sebetulnya yang jadi masalah gitu. Cinta bagus. Cinta itu adalah rahmat dari Allah. Yang salah itu adalah kata-kata terlalunya ini. Karena apapun yang baik ketika terlalu itu menjadi tidak baik kan? Kan kita sudah pernah bahas itu. Terlalu jujur, akhirnya jadi naif. Ya kan? Terlalu baik, akhirnya jadi tidak berdaya kan?
Kan seperti itu. Hmm. Makanan terlalu enak, hati-hati itu. Ya, sayuran terlalu bersih, hati-hati itu gitu ya. Jadi terlalu itu sebetulnya yang membahayakan gitu. Dan terlalu ini sebetulnya mindsetnya setan sebetulnya. Hmm. Jadi cinta itu dari Allah, kemudian setan itu menambahkan dengan kata terlalu itu. Itu mindsetnya setan, bukan mindset dari Tuhan itu. Dan ketika kita terlalu, ya sesungguhnya kita itu sudah lupa akan hakikat diri kita masing-masing, hakikat dan keberadaan kita. Akhirnya apa? Kita lupa bahwa istri kita, ya pasangan kita, suami kita, anak kita itu sebetulnya bukan milik kita. Jadi istilahnya kalau misalnya saya menitipkan sama Tasya, saya titip buku ya. Gitu. Saya titip buku ini karena saya mau pergi ke toilet, saya titipkan buku ini. Kemudian setelah saya kembali dari toilet, saya ambil bukunya kan. Bukunya mana tadi Tasya? Saya ambil kan bukunya kan. Tasya marah nggak? Enggak, karena punya Pak Arfan. Nah itu kan mindsetnya kan. Ya. Kalau kita sudah masuk pada kata terlalu, akhirnya kita jadi merasa bahwa pasangan kita, anak kita itu adalah milik kita. Ya. Sehingga ketika diambil oleh sang pemilik yang hakiki, yang sejati, kita marah. Ini kan milikku. Nah itu namanya terlalu. Maka ketika kita mencintai, hati-hati dengan kata terlalu. Karena terlalu itulah yang membuat akhirnya menjerumuskan kita kepada perangkap setan gitu. Oke. Itu Tasya. Baik. Pak Arfan, sebelum kita jeda, ini menarik pertanyaan dari Pak Karmoses di pagi hari ini yang bergabung bersama dengan kami. Pagi Pak Arfan, apakah benar duka karena cinta tergantung pada seberapa besar kemelekatan? Namun apa memang kita bisa mengkoordinasikan cinta? Harus seperti apa supaya tidak duka yang menjadi beban hidup? Sedangkan kita hidup untuk mencari cinta atau bahagia. Terima kasih. Izin dijawab untuk sesi selanjutnya, Pak Arfan. Dan kami masih menunggu atensi dari Anda lainnya. Smart Listeners, tetap bersama dengan kami untuk satu sesi terakhir. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Sesi yang terakhir Smart Listeners, Anda masih mendengarkan program Smart Happiness. Kita masih membahas sebuah topik cinta, duka, dan bahagia. Masih bersama dengan motivator nasional, leadership and happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, kalau kita mau belajar seputar cinta dan juga cara mencintai dan juga kebahagiaan, ada nggak sih Pak Arfan punya workshopnya di dekat-dekat ini? Nanti akan saya umumkan di Instagram ya, secara lengkap ya. Tapi silakan teman-teman yang ingin belajar lebih jauh mengenai happiness, ya dalam segala aspeknya, juga happiness di tempat kerja, bagaimana cara menciptakan lingkungan kerja yang happy. Ini juga seringkali orang salah kaprah ya, happy itu disangkanya pleasure gitu, seneng. Happy itu bukan seneng, happy itu bukan nyaman atau comfort, happy itu bukan puas atau satisfaction. Nah kita harus benar-benar jelas tuh apa itu yang namanya happiness. Nah supaya kita tidak rancu, ya supaya tim kita itu benar-benar happy yang sebenarnya. Happy dalam pengertian apa? Bermakna, bergairah, punya passion yang tinggi, militan gitu. Nah silakan teman-teman boleh langsung undang saya aja deh, gitu ya. Undang saya saja langsung ke perusahaan Anda dengan menghubungi ILM di 0812 12345 949. Ya nomornya gampang ya Tasya ya. 0812 12345 949. Nah, saya akan langsung datang nanti ke tempat Anda untuk meyakinkan atasan Anda. Kita metodenya bukan ceramah ya, Tasya ya, bukan ceramah tapi diskusi, ngobrol gitu ya, supaya itu benar-benar nanti kena buat siapapun lah gitu ya, tidak merasa dicekoki, tidak merasa digurui, kita ngobrol gitu. Baik, karena kalau ngobrol kan ada poin-poin atau hal-hal yang mungkin dirasakan begitu ya Pak Arfan, jadi bahan sharing, akhirnya ada jawabannya. Oke, silakan Smart Listeners. Jika Anda mungkin bisa menghubungi Pak Arfan atau Anda juga bisa menghubungi Smart FM untuk informasi lebih lanjut. Oke, Pak Arfan mungkin boleh dijawab pertanyaan dari Pak Karmoses. Benar nggak sih duka karena cinta itu tergantung pada seberapa besar kemelekatannya? Namun apa memang kita bisa mengkoordinasikan cinta harus seperti apa supaya tidak duka yang menjadi beban hidup, sedangkan kita hidup untuk mencari cinta atau bahagia? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya ya. Jadi pemahaman saya mengenai duka sebelum saya berduka dengan sesudah saya berduka itu berbeda loh ternyata.
Dan ini juga yang mungkin tidak dirasakan oleh banyak orang yang belum mengalami seperti yang saya rasakan ya. Ya. Belum mengalami, benar-benar mengalami kehilangan pasangan. Contohnya aja begini. Dulu ketika saya belum mengalami ini ya, ketika saya ditanya kalau orang kehilangan orang yang dicintai, itu perasaannya apa sih gitu ya? Perasaan yang paling dominan tuh apa sih? Saya hanya bisa mendefinisikan menjadi dua perasaan saja. Ketika saya belum mengalami ya, yaitu yang namanya sedih. Oh, saya tahu, pasti kalau orang yang kehilangan orang yang dicintai itu, kehilangan pasangan tuh merasa sangat sedih dan sangat kehilangan gitu. Hanya dua perasaan itu, sedih dan kehilangan. Itu namanya saya belum mengalami gitu. Jadi ini saya sedang mengalami yang namanya experiential learning. Saya belajar dengan cara mengalami. Kalau kemarin itu cuma teori, makanya teorinya ya kalau mengalami duka itu kosakatanya itu ya dari sisi emosi itu hanya dua, sedih dan kehilangan. Ternyata setelah saya mengalami 10 emosi yang berbeda gitu. Ternyata banyak banget nih. Misalnya ya, mulai dari sedih, sedihnya benar, kehilangan benar. Tapi kemudian ada perasaan terpukul. Itu yang belum saya pahami selama ini gitu. Terpukul, ada perasaan terguncang, ada perasaan kayak gini. Kalau orang sakit mah itu, bayangkan ya orang sakit mah lagi asam lambungnya lagi meningkat gitu, kemudian kita kebanjiran asam lambung itu gimana rasanya? Mual, kayak diaduk-aduk, undescribable ya Pak Arfan. Merasa perih, merasa pedih gitu. Kemudian ada perasaan terenggut gitu. Ada perasaan kangen. Nah, itu ternyata juga sangat tinggi itu. Rindu, saya membahasanya rindu tingkat dewa. Gitu. Perasaan kangen, ada perasaan patah hati. Perasaan patah hati. Ya, perasaan terluka, perasaan marah, perasaan menyesal, perasaan terhempas. Oh, ternyata banyak sekali gitu. Ya, apalagi ya kalau kita lihat kan ada yang namanya skala stres gitu dari Holmes and Rahe ya. Holmes dan Rahe dia membuat sebuah skala stres. Jadi ternyata tingkat stres yang paling tinggi di dunia itu adalah yang namanya death of spouse. Kematian pasangan itu angka tingkat stresnya itu 100. Jadi dari skala 1 sampai 100 itu angka stresnya itu 100, paling tinggi. Paling tinggi itu kehilangan pasangan, bahkan lebih tinggi dari kehilangan anak misalnya, lebih tinggi dari kehilangan orang tua. Itu paling tinggi itu ternyata death of spouse. Gitu ya, kehilangan pasangan. Itu nilainya 100 dari skala 1 sampai 100. Bayangkan itu gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah bagi teman-teman yang belum pernah mengalami apa yang saya rasakan ini gitu ya. Ini menjadi sebuah pengetahuan saja gitu, sebuah pengetahuan saja bahwa ini yang nanti akan sooner or later kan kita akan mengalami ini kan, sooner or later kan. Cuma ini kan cuma masalah waktu saja kan. Jadi kalau kita bicara kehidupan di dunia itu kan intinya cuma saya duluan atau kamu duluan kan begitu kan? Kan sama kan? Tasya dengan suami kan? Setelah ini nanti ngobrol nih. Iya, bener. Di dunia ini cuma aku duluan atau kamu duluan kan? Kan atau mau bareng? Kalau bareng kan kasihan tidak gitu. Atau kamu duluan. Itu aja pilihannya. Kalau kita bareng, kasihan anak gitu. Jadi memang saya ingin mengatakan bahwa ya itulah realita kehidupan kita di dunia ini gitu. Realitanya begitu. Nah, kemelekatan itu menjadi sebuah faktor penambah. Ketika kita melekat itu kan artinya kita merasa ini milik kita kan. Nah, itu mindsetnya aja udah salah gitu. Pasangan kita, anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita itu bukan milik kita. Mereka milik Tuhan, milik Allah yang dititipkan kepada kita untuk membahagiakan kita gitu. Dititipkan kepada kita untuk menjadi salah satu sumber kebahagiaan kita gitu. Nah, ketika Tuhan sudah meminta ya serahkan gitu. Lepaskan. Duka itu pasti, tapi duka dan melekat itu dua hal yang berbeda. Melekat itu adalah karena kesalahan mindset, kesalahan persepsi bahwa ini punya saya, kok diambil, marah. Punya saya, gitu. Tapi kalau duka adalah ini bukan punya saya, aku kembalikan kepadamu. Ya. Tapi aku merasa berduka, kenapa? Karena aku mencintai dia. Karena duka sebetulnya adalah sebuah cara kita untuk menunjukkan bahwa kita mencintai gitu. Jadi duka itu adalah sebetulnya definisinya gitu ya. Kan ada sebuah film gitu yang sangat menarik tuh film Marvel gitu. Dan itu ada dua orang tokoh di situ, ada yang namanya Vision tuh suaminya dan ada yang namanya Wanda tuh istrinya. Ya. Jadi
ceritanya panjang gitu, tapi intinya Vision mengatakan kepada Wanda begini, what is grief if not love persevering? What is grief? Apa itu duka? Yang namanya duka itu adalah kegigihan kita untuk mempertahankan cinta. Duka adalah kegigihan kita untuk mempertahankan cinta. Duka adalah cara kita untuk menunjukkan bahwa aku masih mencintaimu gitu. Tapi duka itu berbeda dengan kemelekatan. Kalau kemelekatan bukan aku masih mencintaimu, tapi aku memilikimu. Nah itu namanya kemelekatan. Aku memilikimu. Beda nggak? Beda. Aku memilikimu. Nah itu kemelekatan karena mindset yang salah. Seolah-olah apapun yang ada pada diri kita itu adalah milik kita. Tapi kalau duka bukan itu. Duka adalah aku mencintaimu. Duka mengkomunikasikan bahwa aku mencintaimu. Gitu. Baik. Oke. Pak Arfan, waktu kita sangat singkat, 1 menit terakhir begitu ya. Saya mau menyapa smart listeners yang sudah bergabung. Selain ada Pak Karmoses tadi, ada Pak Alex, selamat pagi dari Pontianak. Pak Andre juga berkomentar, katanya nggak harus makhluk hidup Mas Arfan, katanya. Orang suka barang seperti HP, Ferrari, dan jam tangan, atau sertifikat rumah sengketa kalau terlalu dicintai misalnya, ya tetap sedih juga kalau kehilangan begitu. Kemudian bergabung juga bersama dengan kami di pagi hari ini, Pak Rohmat. Turut berduka cita untuk istri tercinta Pak Arfan, semoga selalu dalam bahagia dan mohon maaf pertanyaan belum bisa dijawab. Kemudian Pak Sasongko bergabung, selamat pagi. Pak Suhendri selamat pagi. Pak Tasan di Jakarta selamat pagi. Pak Rudi juga selamat pagi dari Medan sudah bergabung bersama dengan kami. Kita harus tutup Pak Arfan karena sudah harus ke closing dan silakan. Kalau saya ditanya, yang sangat ingin saya ketahui gitu, istri saya Santi itu bahagia nggak ya sekarang gitu? Kalau melihat saya berduka, menurut saya dia akan bahagia. Ini hanya firasat saya ya, reka-rekaan saya. Melihat saya berduka dia bahagia, karena itu menunjukkan bahwa saya mencintai dia gitu. Bahwa itu bukan omong kosong, itu sincerely, datang dari hati yang paling dalam. Tetapi dia tidak akan bahagia kalau melihat saya kemudian jatuh, terperosok, dan tidak berdaya, dan akhirnya menghancurkan kehidupan saya dan anak-anak gitu. Dia tetap ingin saya tetap semangat, tetap memberikan motivasi kepada semua orang, dan membuat anak-anak ini menjadi anak-anak yang berguna bagi masyarakat, nusa, dan bangsa. Dia akan bahagia, dan dia tidak akan bahagia kalau melihat saya jadi orang yang sedih, menderita, terperosok gitu. Tapi dia bahagia kalau melihat saya berduka, karena itu menunjukkan bahwa saya mencintai dia. Baik, semoga ada kekuatan di sana Pak Arfan dan semoga tetap kuat dan tetap bisa berdaya untuk berjuang bersama dengan anak-anak agar bisa sesuai begitu ya, menciptakan kehidupan untuk anak-anak sesuai dengan yang Pak Arfan dan istri dambakan. Kita harus tutup. Terima kasih Smart Listeners sekali lagi, dan akhir kata saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be happy now.